Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kembali lagi di podcast Sahabat Lasismu yang insya Allah bukan cuma ngobrol biasa, tapi juga meluruskan, mencerahkan, dan menenangkan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyelami sebuah sejarah yang insya Allah bukan hanya sekedar catatan masa lalu, tapi juga fondasi pergerakan dan nilai perjuangan Muhammadiyah, khususnya di wilayah Lumajang. Maka dari itu telah hadir bersama kita, guru besar kita, Ustadz Suharyo. Selamat datang kami sampaikan, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau ini adalah sosok penulis buku dan pemerhati sejarah Muhammadiyah. Dan beliau pernah menjadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Lumajang selama 2 periode ya, Ustaz. 2 periode, ya. 2 periode, dan sekarang sedang menjadi penasehat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang. Ya. Masya Allah. Gimana kabarnya, Ustaz? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selalu baik. Selalu baik. Perjalanan tadi aman, Ustaz ini? Aman. Ya, nyantai. Insya Allah mungkin langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Ya, baik. Ustaz, dalam buku yang Bapak tulis disebutkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah singgah di Desa Kutorenon. Ya. Bisa Bapak ceritakan latar belakang dan alasan beliau singgah di wilayah Kutorenon nih, Ustaz? Ya. Serta makna peristiwa itu bagi perkembangan awal Muhammadiyah di Lumajang khususnya. Ya, coba dibayangkan Lumajang waktu itu masih kosong ya. Nggak ada bibit-bibit Muhammadiyah. Ya, Ahmad Dahlan bersama 5 orang mengadakan kunjungan dakwah ke Banyuwangi. Setelah selesai di Banyuwangi, kemudian singgah di Lumajang, jujuk di Desa Kutorenon. Jadi naik kereta api, beliau turun di stasiun Sukodono, atau sekarang namanya, ya kalau dulu Kutorenon, di Kutorenon, mendatangi seorang tokoh, bukan tokoh Muhammadiyah, tokoh Lumajang, yang beliau kenal, entah dengan cara apa beliau kenal, waktu itu telepon kan juga belum ada ya. Tapi beliau tahu, dari stasiun Kutorenon itu, Sukodono itu, ke barat kurang lebih 2 kilo lah. Atau sekitar 1 kiloan ke barat. Nah, sekarang masih ada tempat singgahnya itu, yaitu di rumahnya Kiai Zaini, Kiai Haji Zaini namanya. Beliau sahabat Ahmad Dahlan. Pertama kali beliau bermalam di situ, dan kemudian dari situ kemudian terjadi diskusi-diskusi. Beliau diajak untuk bergabung, mau, dan kemudian keturunan dari Kiai Zain itu ada 10 orang. Salah satu diantaranya Bapak Abdul Rasyad, Kiai Abdul Rasyad. Kiai Abdul Razak. Abdul Rasyad. Ya, Pak Edi. Abdul Rasyad. Nah, beliau ini kemudian terus yang menampung kegiatan dakwah tokoh-tokoh Muhammadiyah dari Jogja dan Malang di rumah beliau. Oh, di rumahnya Kiai Zaini. Iya, satu kompleks dengan Kiai Zaini. Sekarang ada masjidnya yang ada di Kutorenon itu, Masjid Istiqomah. Ya, Istiqomah utaranya stadion itu. Nah, dari situ sekitar tahun 1920 ya Ahmad Dahlan pertama kali menginjakkan kaki di Lumajang. Kemudian terjadilah diskusi terus datang, kemudian terbentuklah paguyuban kelompok pengajian awal di situ. Tahun 1920 itu, kemudian 7 tahun berikutnya terbentuklah kepengurusan Muhammadiyah. Sederhana pengurusnya, hanya beberapa orang, 1927. Iya, jadi 7 tahun berikutnya ya. 1928, berdirilah SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah? Iya, di Kutorenon. Bayangkan, setahun pengurus dibentuk, terus sudah berdiri SD Muhammadiyah tahun 1928. Tapi karena SDM-nya masih terbatas, masyarakat kesadaran berpendidikan masih belum, ya akhirnya tahun 1930-an SD itu bubar. Ngapunten Ustaz, berarti itu SD pertama kali Muhammadiyah, SD Muhammadiyah pertama kali di Lumajang. Di Lumajang. Kemudian sempat bubar. Bubar ya, kemudian terus
1930-an itu mengadakan sholat Jumat pertama kali di Kutorenon. Dan Jumatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu menghebohkan masyarakat Lumajang karena khotibnya menggunakan bahasa Arab plus ada uraian itu kan, penjelasan supaya lebih paham jamaahnya. Itu iya heboh masyarakat, kok ada khutbah pakai bahasa Indonesia uraiannya itu. Sampai lapor bupati memanggil khotibnya supaya menghentikan, tapi Muhammadiyah hanya mengiyakan tapi jalan terus. Oh, berarti sempat dipanggil, iya, karena ini kan Muhammadiyah kan barang baru ya, barang baru artinya masa ada khutbah Jumat kok ada penjelasan bahasa Indonesianya gitu. Akhirnya sekarang masjid-masjid kan sudah rata-rata pakai penjelasan bahasa Indonesia. Itu tahap awal. Baru kemudian 1930-an itu berdirilah panti asuhan juga di Kutorenon. Dan tahun 1930-an. Jadi ya hal-hal yang sekarang ada ini sebenarnya rintisannya sudah lama di situ. Ada pengajian yang kemudian ada mengumpulkan zakat. Setahun 30 itu. Kalau sekarang ada lazismu, itu sebenarnya sudah bukan barang baru di Muhammadiyah kan. 30-an itu sudah ada pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, ada sholat id di situ, ada sholat idul kurban juga, penyembelihan binatang kurban, sudah lengkap di situ. Ya, nah, karena di Kutorenon perkembangannya agak lambat, mulai berpikir bagaimana kalau melakukan perluasan-perluasan. Bergeraklah ke selatan, dari Sukodono ke Lumajang kota. Dan pertama kali, di antara lain yang sekarang masih tersisa itu Panti Asuhan Putri. Panti Asuhan Putri, ya itu sekitar tahun 35-an lah itu dihidupkan. Kalau sebelumnya itu memang pindah-pindah Panti Asuhan itu. Sebelumnya ada juga di jalan Kartini, pindah lagi ke tempat lain, akhirnya terakhir di situ. Berarti yang di Panti Putri yang dekat alun-alun itu, Ustaz? Iya. Itu termasuk Panti Putri yang berdiri awal-awal di adanya Muhammadiyah di Lumajang? Iya. Jadi sekitar tahun 35-an lah. Masya Allah. Nah, di situ di Panti Asuhan Putri itu kemudian karena anak yang dititipkan semakin banyak, waktu sholat jamaah dilakukan, ketika hari Jumat mulai dilakukan sholat Jumat di panti itu. Kemudian banyak orang yang datang sholat Jumat, meluber, dipindahlah ke perguruan Muhammadiyah. Sebagai bentuk pengembangan perguruan Muhammadiyah Jalan Berantas. Jalan Berantas ya. Okay. Di situ, nah Muhammadiyah terus bergerak, tahun 1960-an sudah berpikir lebih luas lagi. Hampir seluruh kecamatan itu mengalami sentuhan dakwah persyarikatan Muhammadiyah. Senduro 60-an, tahun 60-an. Tembur Sari belakangan, Tembur Sari itu agak belakangan ya sekitar 70 tahun ke atas, tahun 70-an ke atas lah. Sulangun itu agak awal, Jatiroto, Kelaka. Pokoknya daerah-daerah yang berkembang Muhammadiyahnya di situ pasti ada stasiunnya. Karena cara dakwahnya Madalan dulu dengan timnya itu naiknya itu pakai kereta api murah meriah. Dan satu-satunya kendaraan penghubung waktu itu ya kereta api. Ya. Disitulah awalnya persyarikatan Muhammadiyah bergerak. Nah punten Ustaz, tadi sempat SD pertama Muhammadiyah itu sempat berdiri tahun 1920, kemudian bubar Ustaz. Itu kalau boleh tahu bubar karena apa Ustaz? Bubarnya karena Pak SDM tadi. Oh, SDM gurunya juga belum terlalu siap. Karena kan masih banyak digarap dari Jogja, dari Malang gitu ya. Dan Muhammadiyah juga masih baru Ustaz. Iya baru. Belum berpikir. Masih hal yang asing. Cuma karena pikirannya terlalu maju mungkin ya. Belum optimis tadi. Belum siap SDM SDA-nya berdiri sekolah, akhirnya itu berdirinya kan tahun 28-an ya. Tahun 28, kemudian tahun 30-an tutup. Setelah itu kemudian bergerak ke kota, di kota berkembang dan sampai hari ini. Nah, jika kita melihat perjalanan panjang Muhammadiyah nih, Ustaz, bagaimana peran Muhammadiyah dari masa ke masa, Ustaz? Khususnya sejak era kebangkitan nasional, Ustaz, hingga memasuki periode perubahan sosial politik modern dalam menjaga arah perjuangan dan nilai keislamannya. Iya, karena Muhammadiyah digerakkan oleh tokoh-tokoh penting.
Jadi tokoh yang bergerak tahap-tahap awal adalah mereka yang punya kontribusi terhadap kemajuan daerah. Mereka tokoh yang punya pemikiran-pemikiran yang bisa diajak untuk memajukan masyarakat Lumajang. Akhirnya kontribusi Muhammadiyah juga menjadi menyatu. Jadi punya DNA menyatu dengan penguasa di Lumajang itu. Terus sampai hari ini Muhammadiyah kan sangat dekat dengan birokrasi. Tapi bukan berarti lebih condong ke politik praktis, Ustaz. Bukan, karena ini kan misinya dakwah ya. Dakwah itu kan harus disentuh. Di bidang birokrasi disentuh, bidang politik juga harus dimasuki, bidang sosial harus dimasuki. Semua dan itu punya SDM yang mumpuni di situ. Tokoh-tokohnya ada yang berlatar belakang polisi, ini tugasnya bergerak di bidang kepemerintahan, ada yang bidang kiai, keumatan, dan seterusnya. Nah ini pendekatannya Muhammadiyah kan tadi disebutkan sama panjenengan bahwasanya hadirnya Muhammadiyah ini asing awalnya saja sampai kemudian dipanggil oleh bupati. Nah sampai kemudian bisa menjalin erat sama tokoh-tokoh pemerintahan, kemudian tokoh-tokoh penting. Itu pendekatannya yang bagaimana kemudian bisa menjadi erat itu? Bagi Muhammadiyah berdakwah itu bukan kepentingan pribadi. Kepentingannya bagaimana menata keumatan, menata dakwah ini bisa masuk ke seluruh lini, sehingga tidak ada perasaan ada sekat-sekat, kami sudah pernah dipanggil, menjadi minder, nggak ada. Kepentingannya reaksi yang datang akibat dari apa yang kita lakukan, yang dilakukan Muhammadiyah, ini bukti bahwa dakwah Muhammadiyah mulai masuk, mulai bisa diterima, direspon, ditanggapi, dan ada harapan ke depan Muhammadiyah akan diterima. Dan alhamdulillah, dengan cara yang fleksibel seperti itu, pendekatan yang bisa merangkul semua elemen masyarakat, Muhammadiyah akhirnya bisa diterima dengan baik. Oke, Masya Allah. Dan kemudian ini Bapak kan menulis buku ya Pak? Menulis buku gerakan dakwah di Gerakan Senyap Dakwah di Lereng Semeru Bapak. Nah, tulisan Mentari di Balik Semeru, Bapak menyinggung beberapa fase penting mulai dari dakwah di lereng gunung, jejak Muhammadiyah di Candipuro, pembangunan sekolah di Yosowilangon, hingga kunjungan tokoh nasional seperti Cokro Aminoto dan Insinyur Soekarno ke Masjid Tempeh. Bagaimana rangkaian peristiwa ini membentuk identitas dan pengaruh Muhammadiyah di Lumajang khususnya? Yang perlu kita ketahui, teman diskusi kebangsaan dan keagamaan Yai Ahmad Dahlan antara lain Cokro Aminoto. Dan kader kintilan Yai Ahmad Dahlan yang mengagumi pikiran-pikiran keislaman yang disebut dengan Islam yang progresif atau Islam yang berkemajuan, itu Bung Karno. Bung Karno itu sering ikuti dakwahnya Yai Ahmad Dahlan, sehingga disebut saya ini kader kintilan Muhammadiyah. Kalau saya besok mati harus dibungkus dengan bendera Muhammadiyah. Itu pesannya Bung Karno. Bapak Soekarno presiden pertama itu. Betul ya. Mengerti bahwasanya kader Muhammadiyah. Dan beliau Yai Ahmad Dahlan, Yai Cokro Aminoto dengan Bung Karno itu pernah mengadakan rihlah ke Tempeh dan singgah di Masjid At-Taqwa, ngambung sholat di situ. Masjid At-Taqwa. At-Taqwa itu ya di jalan stasiun itu. Jadi, sehingga ya ada bekas sejarahnya walaupun begitu. Nah, Muhammadiyah di Lumajang ini kemudian setelah menggarap kota, bergerak di kota, kemudian bergerak ke kecamatan-kecamatan di lereng Semeru itu saya maksudkan ya kecamatan-kecamatan di sekitar Semeru seperti Candipuro, kemudian Senduro, kemudian belakangan baru Pasru ya, Pasru Jambe, Tembur Sari, Pronojiwo dan seterusnya. Itu Muhammadiyah di situ terus bergerak pelan-pelan dan sampai hari ini gerakannya terus membesar, terutama di Tembur Sari itu yang sangat luar biasa. Generasi penerusnya begitu kompak, semangat, dan tidak pernah berhenti berdakwah. Hingga Muhammadiyah di lereng Semeru itu terus menghembuskan nafasnya untuk kejayaan dakwah dan kebersamaan di antara masyarakat.
Jika kita melihat perjalanan kepemimpinan Muhammadiyah Lumajang dari masa ke masa, bagaimana estafet atau tongkat komando para ketua ini menjaga kesinambungan gerakan sekaligus menjawab tantangan zamannya masing-masing. Ya. Dari periode yang awal dulu mungkin Ustaz sampai sekarang mungkin. Iya. Bagaimana Ustaz? Kami memang kehilangan jejak ya dari sisi dokumentasi. Terutama dulu itu kan foto juga langka ya. Oke. Apalagi catatan-catatan itu langka. Kami baru mendapatkan data yang terbaru itu periodenya Yai Masdar Damang. Yai Masdar Damang itu bapaknya Bupati Sarojat Masdar yang juga bapaknya Bu Indah Ambrawati. Beliau dulu ketua, istilahnya itu PCM. PCM itu pimpinan cabang Muhammadiyah. Kalau sekarang sudah PDM, dulu istilahnya PCM. Hingga dari situ ketua PDM-nya adalah seorang pensiunan angkatan laut. Bapak Masdar itu. Bapak Masdar itu seorang setelah pensiun beliau menjadi pengusaha, tetapi kegiatan dakwahnya tidak pernah berhenti dari masjid ke masjid, dari kecamatan ke kecamatan. Dari situ kemudian terus diganti oleh Pak Suroyo, dilanjutkan oleh Pak Suroyo itu dulu, kalau sekarang istilahnya Kementerian Agama. Beliau kepala Kementerian Agama, tapi waktu itu ya tidak seperti sekarang istilahnya. Namanya Mbah Royo. Mbah Royo ini berperan menata SDM. Jadi siapa orang yang mau berdakwah bersama Persyarikatan Muhammadiyah diperhatikan oleh beliau. Dari Mbah Royo ini kemudian dilanjutkan oleh Pak Abdurrahim. Pak Abdurrahim ini putranya Mbah Katun. Mbah Katun yang penjual nasi yang ada di Gang Wahab itu ya. Oke. Ya masih famili, masih keluarga lah di situ, keluarga besarnya. Kemudian dari Pak Rohim dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdi Manaf. Masya Allah. Ya Abdi Manaf hanya 1 periode, 4 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Yai Ahmad Al-Afsari. Dari beliau kemudian diambil Yai Khairi. Yai Khairi kemudian dilanjutkan Yai Jainuddin MA. Kemudian Suharyo. Setelah itu Aminuddin. Dan sekarang Pak Halimi. Masya Allah. Ya, berkesinambungan seluruhnya. Di antara periode itu ada yang 1 periode, ada yang 2 periode. Bergantung kepada kepentingan masyarakat pada zaman itu. Artinya berarti kepemimpinan Muhammadiyah ini senantiasa berkesinambungan saat ini. Berkesinambungan, ya. Dan ini yang paling penting untuk dilanjutkan oleh generasi berikutnya adalah bermuhammadiyah itu bukan jabatan wah. Menjadi ketua PDM itu bukan kesempatan untuk mencari kekayaan. Tidak. Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Maka rata-rata ketua PDM itu kan orangnya secara ekonomi kondisinya pas-pasan semua. Okay. Karena memang tidak mencari kekayaan di situ. Bisa jadi amal usaha yang dikelola oleh Muhammadiyah itu kaya, punya rumah sakit, punya mobil sekian, tapi ketua PDM-nya tetap naik sepeda motor, disalep oleh sopir-sopir amal usaha dan sebagainya. Itu biasa di Muhammadiyah. Oh, ini bentuk daripada sikap. Ya zuhud lah. Ya, zuhudnya kepemimpinan. Insya Allah begitu. Muhammadiyah Ustaz. Kemudian Ustaz, pembangunan amal usaha menjadi ciri khas Muhammadiyah. Bisa Bapak jelaskan proses dan visi di balik berdirinya rumah sakit Ustaz? Oh iya. Rumah sakit Muhammadiyah Lumajang, kemudian perguruan Lumajang, kemudian pesantren, hingga sekolah-sekolah unggulan Muhammadiyah yang di Lumajang. Iya. Ya kalau membangun amal usaha itu dianalisa dulu kebutuhan masyarakat Lumajang itu apa. Ternyata dari sisi kesehatan rumah sakit itu sangat dibutuhkan karena jumlah rumah sakit di Lumajang waktu itu hanya ada 6, tidak cukup untuk melayani masyarakat. Sehingga Muhammadiyah tergerak berupaya secara maksimal untuk mendirikan rumah sakit Muhammadiyah yang ada di Lapru itu. Ditatalah amal usaha yang sebelumnya beliau di sana itu kan dulu panti asuhan. Panti asuhan putra, kemudian kita upayakan panti ini dipindah ke tempat lain, tapi bukan sekedar dipindah,
kita belikan rumah, belikan tempat yang layak seperti di Pisang Emas itu. Yang pindah yang di depan kantor kecamatan? Yang ada di Bank Pasar ke Timur itu. Oh, oke. Ya, di situ kemudian jadilah di sana rumah sakit sampai hari ini bisa melayani masyarakat luas. Alhamdulillah. Termasuk kalau pendidikan, ya memang Muhammadiyah itu mengelola amal usaha itu tidak boleh setengah-setengah, harus serius. Seperti SMK Mulu, semula nggak punya apa-apa. SK diturunkan kepada Pak Agus Siswantono itu nggak punya modal. Pak Agus membuka pendaftaran pertama itu di bawah pohon mangga, belum punya gedung. Kemudian kalau pagi meja tempat penerimaan siswa itu banyak teleknya ayam, ya, kotorannya ayam ya. Berarti masih kosong Masih kosong, ada gedung punyanya panti asuhan itu masih belum layak lah, masih terlalu kecil. Yang itu kemudian difungsikan jadi SMK waktu itu, Ustaz? Iya, sekarang sudah hilang gitu jejaknya. Dari situ kemudian ada semangat, ada etos kerja, ada terus. Jadilah seperti sekarang, kalau mau daftar di situ inden. Termasuk pesantren-pesantren yang ada di Muhammadiyah, walaupun jumlahnya belum sebanyak yang diharapkan, tapi berproses terus akan terus menambah. Seperti Deno, itu juga sudah menunjukkan perkembangan yang alhamdulillah signifikan. Termasuk di Jasawilangun, itu, dan seterusnya. Berarti ini adalah wajah dakwah Muhammadiyah, yang kemudian iman ini diterjemahkan menjadi sistem pelayanan umat yang nyata, Ustaz. Betul, iya. Oh. Ya. Kemudian ini, Ustaz, pertanyaan terakhir, Ustaz. Apa harapan dan pesan panjenengan bagi para kader Muhammadiyah hari ini agar mampu melanjutkan perjuangan estafet Muhammadiyah ke depannya? Iya. Para kader hendaknya berpikir jangka panjang. Tidak boleh pragmatis. Apalagi terjebak kepada tugas-tugas harian yang menyita waktu, tenaga pikiran. Pikiran harus dikembangkan semaksimal mungkin, jadilah anak yang cerdas, berwawasan luas. Hati menjadi pribadi-pribadi yang dekat kepada Tuhan, kepada Allah. Kemudian perbuatan kita, amal usaha kita harus memberikan kontribusi nyata terhadap gerakan dakwah. Jadi generasi muda, ke depan tugas semakin berat, dibutuhkan energi tinggi, tenaga dan pikiran yang maksimal. Insya Allah dakwah kita Allah ridhoi. Jadi pesan yang sangat mendalam, sahabat Lazismu, bahwa kader Muhammadiyah ini bukan hanya pewaris sejarah, tapi juga penentu arah masa depan khususnya Muhammadiyah di Lumajang. Maka sahabat Lazismu, dari diskusi ini kita belajar bahwa sejarah Muhammadiyah di Lumajang bukan sekedar nostalgia atau catatan masa lalu belaka. Akan tapi di sana memiliki banyak fondasi pergerakan dan kemudian gerakan perjuangan, energi ideologis untuk terus bergerak, beramal dan berkhidmat untuk umat. Maka kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Suharyo telah hadir di acara ini, dan saya Ismail Hasan undur diri, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.